kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Lilin Natal kita nyalakan, menerangi malam gelap. Lahir Raja keselamatan, dunia terang benderang. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug, Kak Imelda dari Gereja Makassar, dan ada Kak Mary dari GKI Jember. Adik-adik, lilin Advent ketiga sudah dinyalakan. Lilin ini mengingatkan bahwa setiap kita dipanggil bertobat, sehingga sukacita yang penuh dapat terus dirasakan. Inilah sabdanya yang membawa sukacita. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7a. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh memasuki Minggu Advent ketiga. Sebentar lagi kami boleh merayakan Natal, mengingat cinta Allah untuk seluruh umat manusia. Hari ini kami mau bersukacita di kebaktian Sekolah Minggu. Berkati kami supaya kami boleh memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam iman menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wow, tak terasa ya adik-adik, minggu depan kita sudah mau merayakan Natal 25 Desember. Tapi mungkin sebagian adik-adik sekolah minggu sudah merayakan Natal. Yang pasti sukacita Natal bukan hanya ada di bulan Desember, tetapi sukacita Natal selalu ada di dalam hidup kita. Karena kasih Yesus itu indah dan indah dan indah. Mari adik-adik kita naikkan pujian kasih Yesus manis dan indah. Si Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Adik-adik, berikan salam pada orang di sekitar kita dengan senyum termanis. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus.
Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Adik-adik kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita, iya betul, belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan Kak Imelda dari Makassar. Tapi Kalina lupa, Kak Imelda itu dari gereja apa ya? Wah, nanti ya kita tanya sama Kak Imelda ya. Yang pasti tema hari ini adalah Tuhan memberi anugerah. Apa ya anugerahnya? Yang pasti hal yang baik yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari adik-adik kita naikkan pujian Alkitab, buku terindah, surat cinta loh dari Tuhan buat kita semua. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online hari ini bersama dengan Kakak Imelda. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah memasuki minggu ketiga Advent. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember nanti. Nah, siapa yang sudah tidak sabar menantikan hari Natal? Nah, adik-adik semua pastinya tidak sabar ya. Kakak pun juga tidak sabar untuk menanti tanggal 25. Karena di tanggal 25 itu kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, merayakan Natal bersama mama papa, kakak, tante om, dan seluruh keluarga kita dengan sukacita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memberi anugerah yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tapi sebelum kita berdoa dan
mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau adik-adik yang mengikuti ibadah online ini coba menyebutkan satu anugerah yang adik-adik alami di sepanjang minggu ini. Satu saja anugerah yang adik-adik alami di sepanjang minggu ini. Nah, itu baru satu anugerah adik-adik. Kakak percaya bahwa di sepanjang minggu ini kita semua merasakan banyak sekali anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Mari kita berdoa, minta tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mohon pimpinan dan penerangan dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu ini. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seorang perawan yang bernama Maria juga menerima anugerah Tuhan yang sangat besar, yaitu karunia mengandung bayi Yesus. Suatu hari, Gabriel, malaikat Tuhan, datang menjumpainya dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Mendengar salam tersebut, tanggapan Maria adalah terkejut dan bertanya-tanya, apakah arti salam itu? Namun, malaikat itu menenangkan Maria dengan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Nah adik-adik, bagaimana tanggapan Maria terhadap berita besar ini? Maria bertanya, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kemudian, malaikat Gabriel menjawab Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Malaikat juga memberitahukan bahwa Elisabet, saudaranya yang sudah lanjut umurnya, sedang mengandung di bulan ke-6. Malaikat mengakhiri pesannya dengan berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Bagaimana tanggapan Maria terhadap berita besar itu? Berbeda dengan Zakaria dalam cerita kita minggu lalu yang tidak percaya. Maria percaya dan menyerahkan dirinya ke dalam rencana Tuhan yang besar dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan kata-kata ini, Maria menyatakan semua keraguannya hilang dan ia siap dipakai oleh Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi pada dirinya. Maria menerima anugerah yang luar biasa, yaitu mengandung Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua? Nah, tentu kita harus bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, baik berupa kesehatan, kekuatan, kepintaran, bisa sekolah, bisa melihat orang tua, mama papa sehat, dan bisa berkumpul dengan keluarga di bulan Natal ini. Dan kiranya senantiasa kita selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua pemberiannya yang begitu luar biasa yang kita rasakan dalam kehidupan kita.
Kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk selalu mengingat, selalu bersyukur atas setiap kebaikan, atas setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita berdoa, bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami begitu bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena banyaknya anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung satu persatu, tapi Engkau baik dalam kehidupan kami semua. Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat mengingatkan kami selalu untuk bersyukur atas setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya senantiasa firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami semua, anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat emas kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah ada kado Natal? Sudah dapat ya dari sekolah minggu atau dari sekolah atau dari mama, papa? Wah, banyak deh ya. Itu yang disebut dengan berkat Tuhan. Hari ini, sekarang kita juga mau mengumpulkan berkat Tuhan melalui persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau minta papa mama transfer ke rekening gereja, atau amplopnya ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu dibawa dan masukkan dalam kantong persembahan. Bawa persembahanmu. Kita naikkan pujian ini bersama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa dan kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus,
Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang Allah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami sudah memasuki liburan Natal, liburan semester, ganjil. Terima kasih kalau sepanjang satu semester Tuhan sudah menolong kami belajar dengan baik dan kami sudah akan mendapatkan rapot. Tuhan juga menolong kami supaya ketika kami melihat rapot, kami boleh bersuka cita. Kalau itu baik, kalau itu kurang, Tuhan menolong kami supaya kami punya semangat belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam kondisi aman, tertib, damai, dan sejahtera. Kami berdoa di masa Natal tahun baru ini supaya keamanan di negara kami dapat tetap dilakukan dengan kondisi yang baik. Semua yang merayakan Natal boleh merayakan dengan sukacita. Yang tidak merayakan Natal juga boleh tetap bersukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya semua gereja boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih untuk Bina Warga yang Tuhan berkati, Kak Hendra sebagai direktur yang terus memotivasi kami semua untuk boleh tetap melayani dengan penuh sukacita. Sehingga ketika kami tidak bisa pergi sekolah minggu, kami tetap bisa bertumbuh dalam iman melalui sekolah minggu online Bina Warga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini tadi kita belajar dari Kak Imelda. Iya, betul. Tuhan memberi anugerah. Begitu banyak anugerah yang tadi sudah Kak Imelda sebutkan di dalam hidup kita. Wah, banyak-banyak banget. Kalau disuruh nyebutin nih, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nggak selesai deh. Karena begitu banyak anugerah. Jadi, adik-adik jangan bilang, aku nggak bisa, Kak. Aku nggak bisa, Emak. Aku nggak bisa, Pak. Karena begitu banyak. Cuma nama adik-adik belum digali-gali-gali gitu loh. Ayo kita gali supaya kita bisa melihat anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Dan saat ini kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian kabar gembira. Kabar gembira apa yang bisa disampaikan pada saat ini? Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Kita bersorak, puji mulai naginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. Orang-orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungannya Yesus kecil terbaring, anak Allah yang tunggal, lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini.
kita bersama, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Manusia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan Natal. Damai di hati, damai di bumi, damai dimanapun. Mari bawa damai, kabar sukacita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah.